disepakati oleh banyak makhluk. Ya, ingat-ingat ya, disepakati oleh banyak makhluk. Tentunya segala sesuatu hal, apapun ya, kalau sudah disepakati oleh banyak makhluk, ya, itu alam semesta akan mendorong hal itu terjadi. Contoh kecilnya misalnya kita kejatuhan cicak ya mas ya. Ya. Harus potong rambut. Kalau enggak cicaknya dibunuh. Ya kalau enggak cicaknya dibunuh. Kalau enggak dibunuh nanti apes. Ya. Hal itu dari dulu sampai sekarang masih dipercaya. Sampai hal itu tertanam di dalam hati masing-masing kali ya mas. Pikiran duduk di depan pintu nanti jadi perawan tua atau bujang tua. Ya. Kan pasti ada sejarah maknanya tersendiri. Padahal kan mungkin bikin orang lewat. Itu ya teman-teman ya. Ya intinya kuncinya cuma satu. Kalau kita ikut dengan adat itu, ikut sekalian. Ya. Kalau tidak usah sekalian. Tapi malah justru keunikan Indonesia itu mas. Kalau sudah tidak ada yang kayak gitu, kayak mitos-mitos kayak gitu, kayaknya bukan Indonesia gitu, subis kayaknya. Itu Eropa ya. Iya. Itu ya. Kalau yang tanggung-tanggung itu yang bahaya. Ya, ikut-ikut enggak. Tapi percaya. Kayak Shogun. Ya, saran saya kalau memang pernikahan jenengan menggunakan hitungan Jawa, ikutin sekalian. Kalau tidak, jangan ada rasa takut. Jangan tidak ikut, tinggalkan kepercayaan itu. Ya. Kita berpedoman dengan Al-Quran. Monggo, pilihan. Itu pilihan namun penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab kepribadiannya masing-masing. Kepribadian ke diri masing-masing. Jangan sampai kita memilih satu, wah saya tidak percaya. Namun tiba-tiba di kemudian hari, jangan-jangan gara-gara itu. Jangan-jangan lah, itu yang biasanya jadi. Itu timbul gara-gara omongan-omongan. Lah, nu bocor deh, ayamnya. Tapi tidak disalahkan juga ya mas, misalnya ikut itu. Ya tidak menjadi masalah selagi satu tidak menjadi timbul kemusyrikan. Tidak masalah. Maksudnya timbul kemusyrikan menyembah atau mendoakan Tuhan kan. Nah, kalau sekedar nyembelih bebek ya tidak musyrik. Ya malah mau dikasih opor kan enak. Kalau banget. Cuma tidak duduk di depan pintu kan bagus toh. Iya, lagi pula ngapain di tempat duduk juga ada, kok harus memilih duduk di depan pintu. Duduk di pintu. Jangan main gunting malam-malam. Ya, takutnya ya kegunting sebenarnya. Kurang awas matanya. Ya kurang awas. Sebenarnya zaman dulu kan gak ada lampu. Ya main gunting malam-malam ya urat malak namanya. Kamu nggak penasaran sih kita udah sampai di pintu keluarnya gini? Enggak. Aku betul kali. Habis dimarahin sama Pati itu mas mereka mas. Saya sudah tahu, yang Sarif sudah ngomong. Jadi saya nggak mau tanya. Nyong maning. Udah dibilangin kalau Pati lagi ngomong, mas kadang menang malah. Itu saya hanya mencoba menjelaskan ke Pati. Ya sebenarnya gini, yang perintah itu yang Martadi, kami kena kondisi darurat. Ya, sekarang kayak gini. Misal kamu lagi ngomongin anakmu, tiba-tiba anaknya jawal, komen kayak apa? Beda konteksnya. Ini saya pembelaan loh ya. Sebenarnya kan Patih, mohon maaf sebelumnya izinkan saya berbicara karena ada kata-kata seperti itu. Enggak langsung anu Martadi ke Patih ora. Ya kalau saya minta izin dulu, kalau nggak diizinin nggak masalah. Oh, berarti selama ini kamu minta pembelaan. Ya nggak, bukan pembelaan. Itu ada, saya izin dulu, ketika nggak boleh berbicara ya sudah, tinggal digas aja sama Patih. Kalau nggak, kalau boleh ya saya bicara lanjut gitu. Nah, itu kan maksudnya karakter. Ya. Maksudnya karakter, maksudnya di sini kayak gini. Terkadang kita cukup mendengarkan saja ada orang yang berbicaranya sudah puas. Ya. Iya. Percaya nggak? Percaya. Ada. Harus contohnya jawab. Hendra nih, bukan Marcel, Hendra. Nah, tidak usah kasih solusi. Dia sudah puas. Ya. Oh, yang penting dia hanya sudah ingin didengarkan. saya pengen plong dulu lah yo. Iya. Namun kesalahan orang kebanyakan, Kesalahan Hendra ini.
Bukan, kebanyakan salah orang tidak tahu situasi. Dia sebenarnya pengen didengarkan, namun malah dia kasih solusi. Oh iya maksud. Paham nggak? Dia hanya pengen curhat, tidak pengen Iya. Iya. Jadi Kayak perempuan itu. Pengennya curhat, dikasih solusi nggak mau. orang yang paling nikmat ternyata ketika omongannya didengarkan. Iya. Beneran. Bukan orang yang Bener. memberikan solusi di saat orang lagi pusing. Ataupun memberikan alih-alih lah ya. Oh iya. Nah, Ya, Iya. contohnya Pati. Pati mungkin membicarakan hal itu. Dia pengen didengarkan, Ingin mengingat. bukan untuk dijawab. Nah, itu yang timbul Mungkin Pati jadinya. juga sudah tahu permasalahannya gara-gara apa. Dan biasanya kalau Pati sudah tidak toleransi, mau kau benar seperti apapun, ya, Pati nggak mau terima. Iya benar. Yang Pati inginkan, tolong dengarkan. Ya memang waktu itu ujung-ujungnya Pati manggil yang Martadi udah tahu. Saya kira kan belum tahu. ngeyel kon aku tahu. Takutnya Pati berprasangka anak tiga ini yang salah gitu. Nggak ada sebab akibat. Berarti kan yang susun kamu. Ya enggak, saya nggak seuzon, cuman hanya sekedar menjelaskan Pati. Ini saran dari yang Martadi, mohon dimaklumi seperti itu. Malah yang Martadi dipanggil ya syukur ada yang menjelaskan. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, Ya Bapak. Yang Martadi digas gitu terus. Setelah Pati keluar, untuk tangannya ngelitik. Lagi hah, tukum, kira apa? itu adalah suatu pembelajaran. Tentunya jika tidak ada seperti itu, mungkin kita di situasi kapan hari lagi kita melakukan sebuah kesalahan. Betul. Namun dengan hal ini kan kita bisa belajar. Kesalahan bukan untuk disesali, namun kesalahan buat dicari solusinya agar kita tahu. Nah, betul. Sebenarnya seperti kejadian dulu Mas waktu pertama ketemu Pati itu kan waktu Ayam. membawa ayam. Ayam ya. Iya, itu cuman kalau yang kejadian semalam itu kan Menetesin darah. So, kalau ayam kan harus gile. lagi ayam juga boleh ngomongnya seperti apa mbok dulu. Pati. Iya. Aku tuh orang ngerti. Oh iya. Nanti kok Jawa lagi. Jalan. Saya masih di pinggir kali itu. Nanti Jawa. Ini kan buat penyelesaian masalah gitu Jawa. Enggak, kalau itu enggak. Itu sepakat. Baik ya Silakan. teman-teman, alhamdulillah. Mungkin kita nanti tinggal masak bebek, opor bebek bumbu hitam, weh, enak Ya, banget. Bebek goreng. Orang tuh bumbu Ya apa-apa, lah yang penting dimasak Iya. maksudnya. katanya apa? Itu opsi. Ya opor kematangan jadi orang. Oh iya benar. Jarene mikir ono opor permasalahannya Ya, opor wis opor. lah. Yang dasar opor sisanya beb bumbu hitam. Orang pakai banyune ya. Iya. Om yo. Bisa. Ya opor bumbu hitam ya bisa. Kok bumbu hitam kan sambel. Ini yang dinamakan bebek di bahasa sana. Bebek. Jadi kalau dapetnya soalnya nyowangi ya Mas. Iya. Gede banget. Nah, itu ya teman-teman ya, pembelajarannya intinya terima kasih kepada seluruh semua yang mungkin sudah menyaksikan dan mengikuti saya perjalanan ujian ini ya. Intinya saya melakukan hal ini satu teman-teman, karena ini adalah perintah dari salah satu waliullah lah ya bisa dikatakan, di mana beliau mau memberikan sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya memperjuangkan sebisa dan semampu saya dengan harapan satu, saya bisa menjadi wakil dari orang-orang di luar sana yang mungkin bisa saya bantu. Selebihnya saya hanya manusia biasa. Jika memang di dalam perjalanan ini
saya tidak bisa meloloskan diri. Ya. Saya meminta maaf sebelumnya. Tapi insya Allah teman-teman, saya akan memberikan yang terbaik versi saya sendiri. Betul. Ya. Kita tunggu teman-teman. Banyak yang bertanya, Mas, kapan sih koin dari koin logam mulia 1000 dinar akan diberikan oleh yang Sabdowaya? Jangan tanya sama saya juga tidak tahu. Karena mendapatkan itu semua, kita memerlukan sebuah proses. Dan proses kalau tidak banyak tanya, ternyata lebih nikmat. Nah, Memaknainya sendiri lah ya. Iya. Ya. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, mungkin saya undur diri karena ini sudah siang. Makan 3 hari. Apa tadi baju? Saya makan, tenang Makan. saja. makan sih. Makan. Itu kan sebenarnya udah stok siapin, saya juga udah siapin kopi. Ya, ngopi dulu. Ada mendoan juga itu, Mas. Dan nanti kita ngoper bebek. Itu mendoanya Mbak Cantik kok. Ya. Iya, beneran bahasa. Cantik.